ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf beserta para habaib dan para alim ulama yang lainnya yang hadir dan para tokoh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ngestoaken dawuh saking Habib Syekh. Insyaallah kajian fikihnya bergantian antara sekali fikih dan yang sekali itu manakib sejarah hidup dari aulia Allah wa sholihin. Mungkin beberapa pertemuan yang lalu sudah pernah kita menyampaikan tentang Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan sekarang kita akan menyampaikan tentang guru beliau, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, kita kan kalau di majelis ini setiap Rabu ketiga dan keempat, itu kita membaca Rotib Al-Attas. Nah, siapa pengarang Rotib Al-Attas? Kemudian apa khasiat atau manfaat daripada Rotib Al-Attas ini? Maka insya Allah di waktu yang singkat ini akan kita sampaikan rangkuman dari beberapa kitab tentang manakib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu lahir di kota Lisik, di Hadramut sana. Beliau dari kecil sudah nampak menjadi anak yang ahli ibadah dan terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan ketika beliau itu menghafal setengah Quran, jadi sudah mulai menghafal Quran, biasanya anak itu mulai menghafal Quran biasanya usia 5 tahun, 6 tahun sudah mulai menghafal Quran dulu. Usia beliau itu mulai menghafal Quran dan sudah dapat setengah Quran sama Allah Ta'ala diuji. Beliau secara zahir tidak bisa melihat. Jadi persis seperti Habib Abdullah Haddad juga. Ketika kecil kan nggak bisa ngelihat Habib Abdullah Haddad. Nah, kalau orang lain kita bahasanya buta. Tapi kalau wali jangan dibahasakan begitu. Secara zahir tidak bisa melihat. Akhirnya ibunya itu selalu kepikiran terus sedih dan lain sebagainya. Hingga akhirnya datang ke orang-orang soleh. Datang kemudian menyampaikan, putraku ini dari kecil, ini anak kecil nih udah nggak bisa ngelihat. Ayahnya fakir, nggak punya harta. Itu kata orang soleh tadi, la takhafi alaih. Kamu jangan pernah khawatir sama anakmu ini. Fa innahu sayakunu lahu sya'nun 'adzim wa yahsul lahu madhar. Jangan pernah khawatir sama anakmu ini. Nanti anakmu ini akan jadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang agung. Dan nanti dia akan ditampilkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ketika mendengarkan ucapan orang soleh tersebut, maka ibunya pun menjadi tenang. Beliau itu dari kecil sudah menjadi orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah Ta'ala. Mencari ilmu, keliling dari kotanya sampai ke Tarim. Dan kemudian beliau sholat di setiap masjid yang ada di kota Tarim itu 2 rakaat setiap masjidnya. Pada waktu itu kota Tarim itu ada ratusan masjid. Ada masjid kecil-kecil itu setiap masjid beliau sholat di sana itu 2 rakaat. Kemudian beliau belajar di Wadi Ahmad dan berguru kepada guru beliau yaitu Habib Husin, putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, beliau terkenal dengan akhlak yang luar biasa dan kontribusi sosial juga yang luar biasa. Beliau akhirnya pindah ke satu kota namanya Khuraidah. Khuraidah itu masih banyak orang-orang pedalaman yang kasar. Bahkan ketika itu konflik antar suku itu sering terjadi. Maka di situ nampak sekali kontribusi sosial Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini. Beliau itu mendamaikan orang-orang yang berselisih. Suku-suku yang aslinya bermusuhan itu beliau damaikan semuanya. Persis sebagaimana datuk beliau Nabi Muhammad SAW yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Madinah yang suku Aus sama Khazraj udah perang bergantian selama puluhan tahun, ratusan tahun, maka didamaikan sama Rasulullah SAW.
Dan beliau juga terkenal adalah seseorang yang sangat dermawan. Beliau dikenali dengan wajahnya yang selalu tersenyum. Baik ketemu orang dewasa, anak kecil, baik itu perempuan, hamba sahaya. Sampai-sampai karena keluhuran akhlaknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, sampai-sampai disebutkan setiap orang yang kenal sama beliau itu akan menganggap dirinya orang yang paling dicintai sama beliau. Karena kalau menghormat orang itu dengan sepenuh hati. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau juga penampilannya sangat sederhana dan infaknya itu luar biasa. Di antara kebiasaan beliau itu, di antaranya beliau itu kalau datang dua orang, beliau akan nanya, yang tua yang mana? Maka yang tua ditaruh di kanannya. Nanti yang agak muda ditaruh di kirinya. Namun dua-duanya dimuliakan dengan luar biasa. Dihormati, dimuliakan. Tapi untuk meletakkan duduk yang tua di sebelah kanan, maka yang lebih muda itu di sebelah kirinya. Dan itu selalu orang kalau berjumpa dengan beliau, selalu lihat beliau itu isinya ibadah aja. Dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini tidak pernah wajib sholat Jumat. Enggak pernah wajib sholat Jumat. Udurnya apa? Karena selalu keliling untuk dakwah. Di hari Jumat itu tidak pernah ada di tempat. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Kalau kita musafir kan, Masya Allah. Akhir kesempatan ini Rasul. Bisa tidur sampai jam 2 siang ya hari Jumat. Ini Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu tiap Jumat, enggak pernah wajib sholat Jumat. Karena beliau itu seorang musafir dakwah. Tapi tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Dimanapun tempat beliau, sebisa mungkin beliau itu mengerjakan sholat Jumat. Kemudian ketika beliau bangun rumahnya yang ada di Huraithah, itu beliau kemudian pesan, kamar mandinya taruh di depan ya. Mana itu taruh di depan. Kenapa? Biar orang-orang tahu yang dimakan nanti jadinya ini. Dan tahu itu rumah, ini rumah dibuat itu rumah untuk musafir. Di rumah seperti musafir. Kenapa? Biar tahu bahwasanya orang ini hidup adalah musafir. Itu bangun rumahnya aja ada misi dakwah di situ. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu kan muridnya. Beliau mengatakan, saya ketika menziarahi Habib Umar ke Huraithah, saya melihat beliau itu tawadhu'nya luar biasa. Tawadhu'nya luar biasa. Itu kalau beliau itu duduk sama orang banyak, kemudian ada orang yang enggak kenal, itu kemudian lihat ulamanya yang mana enggak bisa bedakan. Sohibul baitnya yang mana enggak bisa bedakan. Ini yang guru siapa enggak bisa bedakan karena tawadhu'nya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan Habib Abdullah Haddad pun juga sering doa minta sama Allah, ya Allah berikanlah kepadaku bisa tawadhu seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, beliau mengikuti pendapat fikih yang menyatakan sunnah kunut setiap malam. Sunnah kunut setiap malam. Jadi kalau madhabnya Imam Syafi'i, disunnahkan kunut itu di dalam witir, itu ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan dan itu pada setengah akhir. Pada setengah akhir, mulai malam ke-16. Itu. Di luar itu ada beda pendapat. Ada yang mengatakan tiap bulan bisa tapi di malam ke-16-nya. Namun kalau Imam Ahmad bin Hambal, itu pendapat beliau tiap malam kalau habis witir, di akhir witir kunut boleh. Hukumnya sunnah. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini untuk urusan kunut ini ngikutin pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena beliau setiap malam itu ketika kunut, beliau niat mendoakan seluruh kaum muslimin. Maka beliau kadang-kadang ngulangi Allahumma hdina fiman hadayat. Itu dalam witir sampai subuh. Allahumma hdina fiman hadayat itu diulang-ulangi terus sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini. Kadang-kadang bahkan sampai subuh. Karena beliau niat bahwasanya beliau sudah zahirnya udah dakwah, maka beliau pun juga mau dakwah dengan mendoakan orang-orang yang didakwahi dengan kunutnya beliau itu ketika setiap malam. Itulah keadaan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian beliau pun juga dikenali dengan ketawadhuannya yang luar biasa. Itu pernah disampaikan, pernah diceritakan
Suatu ketika Habib Umar bin Abdurrahman Latos ini punya anak. Maka murid-muridnya yang dari mana ada yang datang dari jauh, rombongan itu mendatangi Habib Umar bin Abdurrahman Latos untuk menyampaikan tahniah. Selamat bahwasanya engkau Habib sudah punya anak itu dan lain sebagainya. Di perjalanan itu dipanggil sama Badui. Ada Badui lihat rombongan itu panggil tanya, Fulan dari mana? Dari tempat yang jauh. Mau kemana? Mau ke tempatnya guru kami Habib Umar bin Abdurrahman Al-Latos. Mau apa ke sana? Ini Badui polos, gak tahu apa-apa. Saya ke sana untuk ngasih ucapan selamat karena beliau itu habis punya anak. Loh, kok jauh-jauh ke sana? Keledai saya kemarin juga punya anak. Kok enggak ke sini aja? Marah ini muridnya, tapi yaudah dah. Namanya orang Badui nggak usah dilayani. Jalan empatnya Habib Umar bin Abdurrahman Latos. Nah, beliau ketika itu kan memang secara kan nggak ngelihat. Nah, beliau ketika itu bawa ada kopi, saya itu bawa ada caretnya gitu, ada gelas cangkir-cangkir, dan nyuguhkan tamunya kopi. Nah, ketika itu Habib Umar tanya gimana perjalanan lancar dan sebagainya. Nah, ada salah satu rombongan yang bilang ceritakan. Dia bilang nggak usah. Habib Umar dengar, kenapa ceritakan aja. Iya Habib, ini ada orang-orang suul adab sekarang ini, orang nggak tahu agama, nggak benar. Kenapa? Kita ini tadi lewat mengucapkan tahniah, engkau memiliki seorang putra. Kok malah dikatakan sama dia kenapa nggak ke tempatnya dia karena dia keledainya baru melahirkan. Kan kita tersinggung, masa anaknya guru disamakan dengan anaknya keledai? Kata Habib Umar, loh kamu jangan marah dulu, orang itu betul. Bagi dia kelahiran anak keledainya lebih penting daripada kelahiran anak saya. Kelahiran anak saya itu nggak ngaruh buat dia. Tapi kelahiran anak keledainya kan ngaruh buat dia. Kalau gede bisa dijual, bisa dimanfaatkan macam-macam. Udah sekarang kopi sama caretnya sama cangkir kita bawa. Sekarang kita berkunjung ke sana, kita mau ucapkan selamat atas kelahiran anak keledainya. Akhirnya satu rombongan semua berangkat ke tempatnya Badui itu. Dipimpin sama Habib Umar bin Abdurrahman Latos. Itu bawa cangkir dan sama cangkir yang berisi kopi. Caret yang berisi kopi sama cangkir-cangkir. Dan saya dengar keledaimu semalam punya anak. Mabruk, jazakallah khair, itu semoga Allah Ta'ala jadikan berkah dan sebagainya. Badunya cuma diem, gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Bahkan ini Habib datang bertamu gak nyusahin tuan rumahnya. Bawa kopinya sendiri. Pak Badu ini bawa kopinya. Dan di akhirnya Badu ini menjadi salah seorang pecinta daripada Habib Umar bin Abdurrahman Latos. Itulah sedikit daripada keadaan beliau. Dan beliau, Habib Umar bin Abdurrahman Latos ini, punya karya yang istimewa yaitu ratib beliau. Nah, ratib beliau ini itu dikatakan siapapun yang membaca ini, kalau dalam keadaan susah, maka insya Allah kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah SWT. Atau dalam kondisi dunia yang sempit, seperti misalkan utangnya banyak utang, bingung mau bayar enggak bisa. Ini banyak utang langsung banyak yang senyum-senyum, kelihatan pengalaman. Banyak utang, satu tidak bisa bayar, punya ini, tagihan dan lain sebagainya. Itu kalau istiqamah baca ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Latos ini, insya Allah utang-utang nanti akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga dikatakan ratib ini akan menjaga seseorang itu daripada bahaya sihir. Daripada bahaya sihir. Kan sekarang kan banyak gangguan tapi bukan secara zahir, tapi secara gaib. Enggak kelihatan penyakitnya apa tapi pusing terus, ada yang muntah paku, muntah macam-macam nih Bu. Model-model sekarang ini kan macam-macam. Nah itu, kata beliau, itu kalau orang istiqomah baca ratib Al-Attas ini enggak akan kena begitu-begitu. Enggak akan kena yang seperti itu. Kenapa? Karena di ratib Al-Attas itu banyak tahassunat. Tahassunat itu pakai usod ya, pakai tahassunat itu wirid-wirid yang tujuannya adalah benteng daripada segala macam keburukan. Itu banyak ada di ratib Al-Attas. Jadi kalau membaca itu insya Allah selamat dari sihir, selamat daripada gangguan, selamat dari segala macam dan untuk urusan dunia akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu
Bahkan di kitab Al-Qirtos, di syarahnya Ratib Al-Attas itu pernah ada satu suku yang mau diserang sama suku yang lainnya. Nah, suku ini terkenal dari dulu bacanya Ratibnya Umar Al-Attas. Sampai anak-anak kecilnya hafal. Sampai anak-anak kecilnya itu hafal. Sampai akhirnya ketika satu suku ini mau nyerang, pas mereka rutinitasnya kalau malam baca Ratibnya Umar Al-Attas ini. Begitu mata-matanya ini datang ngawasin sampai pada bagian ratib Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahi amanna billah, Bismillahi amanna billah, Bismillah dengan nama Allah, amanna billah kami beriman kepada Allah, wa man yu'min billah, pada siapa yang beriman kepada Allah, la khaufun alaih, tidak ada ketakutan yang akan menimpa dirinya. Begitu dengar wiritan itu, ini mata-matanya gemeter, langsung pula mengatakan, jangan diganggu. Kenapa? Ini nggak akan ada yang menang sama dia. Ini sangat kuat dan lain sebagainya. Karena gemetar dan ketakutan, akhirnya satu kampung itu semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena membaca ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mungkin itu sekelumit dari ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan insya Allah kita semuanya bisa mendapat dan mengambil keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Wal-afu minkum. Alhamdulillah. Tadi dua keterangan, yang satu masih masalah hal-hal yang